Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube kami, asik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai angka indeks. Saya dari kelompok 2. Namun untuk menjelaskan angka indeks ini, saya dan kelompok saya membagi dalam dalam beberapa video gitu ya, dalam 4 video. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya kenalin dulu kelompok kami. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri Fathia Nazatul Rohmah, kemudian A. Anton Raharjo, ada Muhammad Iqbal dan Safinatun Najah Fauziah. Nah, di sini saya Fathia Nazatul Rohmah akan menjelaskan mengenai openingnya nih, pengenalan dulu nih sama angka indeks. Pertama, pengertian angka indeks. Apa sih angka indeks ini gitu kan? Terus kenapa kita harus belajar angka indeks? Tujuannya apa kita belajar angka indeks ini? Terus apa sih perubahan-perubahan gitu ya? Terus masalah-masalah apa yang sering muncul di angka indeks ini? Terus pendeflasian nih apa sih gitu kan? Ada pendeflasian apa sih? Pernah dengar gak sih pendeflasian gitu kan? Kok asing kata pendeflasian ini gitu. Nah, di sini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya untuk lebih mengenal lagi, lebih lebih kenal lebih mendalam gitu. Sedikit dari sedikit pengetahuan saya mengenai angka indeks ini. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, apa sih gitu angka indeks ini gitu? Terus menurut para ahli ini apa gitu angka indeks? Apakah ini karangan semata? Tentu tidak. Di sini saya akan menjelaskan membacakan pengertian angka indeks menurut para ahli terlebih dahulu gitu ya. Di sini yang pertama menurut Nika et al. AL gitu, bukan all ya. AL pada tahun 2013, angka indeks atau biasanya disingkat dengan indeks. Angka indeks ini dua kata. Dua kata ini lebih panjang daripada satu angka indeks. Jadi kita gunakan kata indeks aja ya. Merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan perubahan relatif dari suatu variabel atau kelompok dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya atau perbandingan lainnya. Teman-teman, kita kunci dulu di sini. Kita buat kata kunci dulu. Di sini ada kata perubahan, kata kunci pertama. Kemudian kata kunci kedua kita kunci kata kedua yaitu kata perbandingan. Ini menurut Nika ya, Nisha. Nah, kenapa pasti dikunci agar kita paham gitu. Ini harus gitu di kepala kita. Nah, pengertian menurut ahli selanjutnya itu menurut Wirawan pada tahun 2016, beliau mengatakan bahwa angka indeks atau indeks ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan. Nah, di sini kan muncul lagi kata perubahan nih. Kita kunci ya. Relatif variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Mohon maaf ada terjadi ini kebisingan suara di sini. Nah, kemudian menurut Wirawan ini kan ada kata perubahan-perubahan nih. Kita kunci lagi kan berarti sama nih sama pengertian menurut Tika tadi di awal ada kata perubahan. Nah, terus kata siapa lagi nih? Ini kata ahli selanjutnya, kata Hasan pas tahun 2003. Ini paling lama ya dibanding yang tadi. Nah, angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Jadi, di sini juga muncul nih kata perbandingan. Nah, kan jadi nyambung kan berarti tadi menurut Nika ada perbandingan perubahan, sebelum tadi teh menurut Wirawan ini ada kata perubahan, terus di sini menurut Hasan juga ada kata perubahan. Jadi apa sih gitu kata indeks ini apa ini gitu, indeksnya apa? Nah, jadi indeks adalah suatu analisa kuantitatif yang digunakan untuk mengukur perubahan yang membandingkan antara dua atau lebih kegiatan yang relatif dari satu variabel atau kelompok dari waktu yang berbeda, lokasi yang berbeda ataupun perbedaan lainnya yang berhubungan satu sama lain. Nah, jadi si angka indeks ini adalah angka gitu, sebuah analisa sesuatu yang kita gunakan untuk menganalisis kuantitatif. Kenapa kuantitatif gitu? Karena angka ya, di sini kita menganalisis angka gitu.
menganalisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur perubahan. Perubahannya apa sih? Dari tadi ada kata perubahan, terus ada kata perbandingan, apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan ini di sini dikatakan baik itu variabel atau kelompok atau waktu, lokasi, itu bisa bentuk perbedaan ya, perbandingan gitu. Kalau perubahannya apa sih? Nah, nanti dijelaskan di depan ya, perubahan-perubahan yang seakan atau mungkin sering dipakai di angka indeks. Nah, terus sebelum masuk ke perubahan-perubahan, terus kita ngapain nih? Kita ngapain nih belajar angka indeks ini? Ini buat apa nih indeks ini? Nah, indeks ini untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Jadi angka indeks ini digunakan untuk mengukur gitu, perbandingan gitu kan antara dua atau lebih gitu, dua perbandingan, entah itu waktu, entah itu lokasi gitu ya. Nah, di sini dijelaskan pada materi selanjutnya, perubahan-perubahan kan tadi kita udah bertanya nih, ada sering keluar kata perubahan, perubahan apa sih gitu kan? Apa sih yang suka ada gitu, perubahan apa sih yang ada di indeks ini? Nah, ini ada perubahan yang sering dibandingkan. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan nilai pada dua waktu yang berbeda namun tempat yang sama. Jadi waktunya ini beda nih. Jadi waktu yang pertama misalkan waktunya beda tapi tempatnya sama. Di sini ada contoh harga telur tahun 2023 dibandingkan dengan harga telur tahun 2022 di daerah Tasikmalaya. Karena di kata awal ini di tahun 2023 dibandingkan, nah tidak ada kata daerah, tidak ada kata tempat. Jadi di sini mengartikan bahwa tempatnya sama di Tasikmalaya. Nah, tapi tahunnya berbeda dibandingkan dengan harga telur tahun 2022. Jadi ini membandingkan harga telur di tahun ini, tahun 2023, dibandingkan dengan tahun kemarin, 1 tahun kemarin, tahun 2022. Di mana tempatnya? Tempatnya sama, di Tasikmalaya, gitu. Nggak jauh-jauh, nggak dari dua tempat yang berbeda, gitu. Kemudian yang kedua itu perubahan nilai dari waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Waktunya sama, tapi tempatnya berbeda. Berarti ini berlainan gitu ya, kebalikan dari poin pertama. Poin kedua ini waktunya sama tapi tempatnya berbeda. Misalkan di sini jumlah barang yang dapat dijual pada tahun 2022 di Tasikmalaya dibandingkan dengan jumlah barang yang dapat dijual di tahun yang sama di Ciamis. Nah, jadi di sini tahunnya ini sama ya, di sini dikatakan jumlah barang yang dapat dijual pada tahun 2022 di Tasikmalaya dengan jumlah barang yang dapat dijual di tahun yang sama di Ciamis. Jadi gini, misalkan saya adalah seorang pedagang pedagang pemilik usaha kecil-kecilan, saya UMKM penjual sepatu misalkan ya, sepatu. Nah, saya jualan ini udah masuk beberapa daerah, beberapa tempat, misalkan di Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung. Tapi di sini saya akan membandingkan antara dua daerah misalkan. Saya ini pengen tahu penjualan sepatu saya lebih laku di mana misalkan. Jumlah yang terjual ini lebih banyak di mana? Di tahun kemarin ini apakah di Tasikmalaya ataukah di Ciamis misalkan ya. Saya misalkan saya nggak tahu nih misalkan dari yang mana biar saya nanti memfokuskan gitu kemana gitu kan. Nah, atau meningkatkan daerah yang masih kurang pembelinya dan saya menggunakan angka indeks untuk membandingkannya. Di tahun kemarin, di tahun 2022 saya misalkan ternyata saya menjual sepatu lebih banyak di daerah Tasikmalaya. Saya tahu itu dari mana? Saya tahu dari angka indeks, dari menggunakan indeks gitu ya. Nah, kemudian poin ketiga yaitu sekumpulan karakter dengan karakter lain. Di sini kita mencari misalkan harga sawit pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dibandingkan dengan harga sawit tahun 2015. Kok misalkan ini 5 tahun dibandingin sama 1 tahun sama 2015. Ini misalkan 2016 dibandingkan 2015, 2017 dibandingkan 2015. Di sini nanti akan dijelaskan di depan. Nah, si tahun 2015 ini dijadikan sebagai tahun dasar. Nah, si tahun 2015 ini dijadikan tahun dasar gitu. Tahun dasar itu apa? Tahun dasar ini nanti dijelaskan di depan ya. Jadi kayak 2016 dibandingin 2015 gitu kan.
2017 dibanding tahun 2015. Nanti akan dijelaskan di depan di video selanjutnya oleh rekan saya gitu ya. Nah, kemudian pada poin keempat di sini disebutkan perubahan yang sering terjadi itu ya, atau yang sering dibandingkan itu nilai sebuah karakteristik dari tahun yang sama namun dari beberapa tempat yang berbeda. Misalkan biaya hidup sehari-hari pada tahun 2022 di Surabaya dibandingkan dengan biaya hidup di tahun yang sama tapi di Jakarta. Jadi perbandingan dua daerah nih biaya hidup ini kan bukan cuma makan ya, jadi banyak biaya hidupnya. Nah, ini biaya hidup yang sering di Surabaya, saya membandingkan biaya hidup di Surabaya dengan biaya hidup di Jakarta pada tahun yang sama gitu kan. Kemudian pada poin kelima yaitu nilai sekumpulan karakteristik dengan karakteristik berbeda namun tahun yang sama. Nah, harga beras dan gandum ini meskipun sama-sama sama-sama apa namanya? Sama-sama karbohidrat gitu, sama-sama dengan satuan kilogram gitu, tapi kan memiliki jenisnya mereka dari jenis yang berbeda meskipun apa ya macamnya berbeda gitu, beras mah beras gitu kan, gandum mah gandum gitu, dua dua hal gitu, dua variabel yang berbeda. Di Tasikmalaya tempatnya sama, terus pada tahun 2021 tahunnya juga sama nih, tahun 2021 gitu. Nah, kemudian pada poin keenam, nilai sekumpulan karakteristiknya sama nih, sama dengan tahun yang berbeda, cuman tahunnya yang berbeda. Misalkan harga minyak, gula, cabai, kentang gitu kan, itu sama karakteristiknya ya. Kan tadi ini karakteristiknya berbeda gitu kan. Dari sini sama, terus kesamaannya kok bisa gitu sama, ini menggunakan sama kiloan ya, dalam satuan kilogram gitu kan. Terus sama-sama bumbu dapur gitu. Nah, dibandingkan dengan barang yang sama tapi tahunnya yang berbeda, tahun 2019. Jadi kita membandingkan kira-kira uang belanja tahun kemarin nih, belanja bulanan bumbu dapur ini tahun 2019 sama 2020 ini perbedaannya gimana gitu kan, perubahannya apa gitu. Nah, ini gitu kan dari sini indeks ini. Terus yang ketujuh yaitu nilai 2 atau lebih karakteristik pada tempat dan waktu yang sama. Karakteristiknya banyak gitu kan, beda gitu karakteristiknya, tapi waktunya sama. Misalkan pertambahan penduduk dibandingkan dengan bertambahnya padi pada jangka waktu 2019 sampai 2023. Nah, di sini kan waktunya sama dari 2019 sampai 2023. Terus tempatnya sama, misalkan ininya. Terus kok bisa gitu pertambahan penduduk dengan padi gitu kan? Makin banyak penduduk ini, misalkan panennya apakah lebih banyak gitu kan? Nah, di sini menggunakan satuannya orang gitu. Nah, terus poin ke-8 beberapa karakteristik dengan perbedaan satuan. Misalkan dalam kan karakteristiknya berbeda tapi satuannya sama. Misalkan dalam kan ini sama gitu Kak di sini. Maaf, poin ke-7 tadi saya gini ya. Jadi kayak penambahan penduduk dibandingkan dengan bertambahnya panen padi pada jangka waktu. Nah, di sini menggunakan orang gitu, bertambahnya panen padi, misalkan panen padinya berapa orang gitu kan yang panennya misalkan gitu. Terus di sini di poin ke-8 beberapa karakteristik dengan perbedaan satuan, misalkan dalam poin nomor 6 satuan yang digunakan adalah satuan gram. Kan ya kan sama kan tadi kan ada cabe, ada apalagi minyak gitu kan satuannya satuan gram. Sedangkan pada poin ke-7 ini satuan yang digunakan adalah orang, kan ini pertambahan penduduk gitu kan. Pertambahan penduduk kan orang ya. Nah, tadi perubahan. Perubahan udah nih beres. Pengertiannya udah. Perubahannya udah. Gitu kan. Sekarang tinggal masalah apa aja sih gitu yang sering ada gitu di angka indeks ini. Apa aja gitu yang sering muncul di angka indeks ini. Terus masalah-masalah yang sering terjadi atau yang bikin kita pusing gitu dalam menyusun masalah angka indeks ini apa gitu. Nah, yang pertama yaitu perumusan tentang tujuan penyusunan angka indeks. Nah, dalam yang pertama ini yang paling penting sih. Jadi kayak kalau kita mau
gunain angka indeks ini buat apa gitu, dipakai buat apa, karena tujuannya harus jelas. Angka indeks ini tidak bisa digunakan untuk multi tujuan, misalkan untuk menghitung apa dan apa misalkan. Karena angka indeks ini saking harus jelasnya, ada pembagian jenisnya juga dibagi 2 jenis. Dari 2 jenis ini ada macam-macamnya lagi gitu, supaya kita tidak salah dalam menentukan tujuan dalam penyusunan indeks. Dari jenisnya ada berdasarkan penggunaan dan berdasarkan penentuannya gitu kan. Ada jenis indeks harga, indeks nilai, indeks jumlah, itu saking harus benarnya gitu, saking harus jelasnya tujuan yang untuk pembuatan angka indeks ini gitu. Nah, yang kedua itu sumber dan syarat perbandingan data. Karena kita mau membandingkan data nih, perubahan data gitu, jadi harus ada gitu, datanya tuh harus ada. Setelah tahu tujuannya mau apa dengan indeks ini, kita harus tahu gitu perbandingan datanya dari mana gitu, sumber datanya dari mana, dan harusnya untuk membandingkan, untuk membandingkan data ini harus dari satu sumber yang sama, misalkan dari PT yang sama. Nah, jadi kayak datanya tuh harus satu gitu, dari satu sumber yang sama gitu, supaya jelas gitu perbandingannya. Maksudnya satu sumber yang sama kayak dari perusahaan yang sama kah, atau misalkan dari sumber datanya yang sama, kayak misalkan kita ambil dari BPS nih, kita berarti dari BPS atau dari perusahaan A, ya udah dari perusahaan A gitu, kecuali kalau perbandingan antar 2 perusahaan. Nah, gitu. Terus di sini yang ketiga itu pemilihan tahun dasar. Nah, tahun dasar kok dipilih-pilih? Iya, tahun dasar ini harus dipilih karena eh karena si tahun dasar ini di nggak boleh salah gitu, ada syarat-syaratnya. Namun waktu yang digunakan dalam angka indeks ini ada dua macam. Yang pertama waktu dasar atau base period, di mana waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Nah, dasar perbandingannya ini kayak tadi saya sudah jelaskan di poin yang nomor 3 ya tadi kalau nggak salah. Ada misalkan tahun 2016 dibandingkan dengan 2015. Nah, tahun 2015 ini adalah tahun dasar, waktu dasar di depan waktu dasar yang digunakan dasarnya gitu. Waktu dasar ini memiliki syarat gitu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan waktu tahun dasar. Yang pertama, tahun dasar hendaknya dipilih pada tahun yang keadaan ekonominya relatif stabil. Kenapa harus stabil? Karena kalau misalkan di negara itu sedang keadaan ekonominya sedang tidak stabil gitu, kayak relatif tingginya inflasi gitu. Jadi kita sebagai contohnya, kita nggak bisa menjadikan tahun 1998 ini sebagai tahun dasar. Kenapa? Karena tahun 1998 ini di mana inflasi ini sedang meningkat, sedang tinggi-tingginya gitu kan. Nah, kemudian kalau ini keadaan ini penyakit, adanya wabah kayak kemarin pas COVID, kita gak bisa nih jadiin tahun 2021 ini dijadiin tahun dasar perbandingan. Kenapa? Karena di tahun ini terjadinya wabah, wabah kecil gitu ya, bukan apa disebutnya, bukan bukan apa sih, wabah antar negara gitu, tapi cuman beberapa negara, tapi ini adalah pandemi. Pandemi ini kayak suatu wabah yang terjadi gitu, suatu penyakit yang terjadi yang mengimbas ke seluruh dunia gitu kan, sebumi ini gitu. Nah, terus kemudian jangka waktu tahun yang dipilih ini tidak terlalu jauh. Kan tadi kayak tahun 2015 dijadiin tahun dasar sampai dari 2016 sampai tahun 2020. Itu kan jangka waktunya, misalkan 2020 dibandingin sampai 2015 ini, jangka waktunya kan paling 5 tahun. Nah, pemilihannya itu paling maksimal itu 10 tahun, itu pun sudah jarang dipakai.
sekarang ini biasanya waktu perbandingan ini, waktu yang dijadikan waktu dasar ini biasanya paling lama ini 5 sampai 7 tahun. Setelah itu, uh, pemilihan tahun dasar ada dua macam ya, ada tetap atau berantai. Dalam pemilihan tahun dasar terdapat tadi tetap dan berantai. Jika dipilih tetap, berarti angka indeks tahun lainnya dihitung berdasarkan tahun tertentu yang tetap. Jika dipilih yang berantai, angka indeks tahun lainnya dihitung berdasarkan tahun sebelumnya. Angka indeks dengan dasar berantai memberikan gambaran yang lebih baik daripada yang tetap. Jadi tahun dasar ini yang poin selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pemilihan tahun dasar ini adalah mau yang tetap atau yang berantai. Kalau yang tetap berarti sama gitu kan, misalkan 2016 dibandingin sama 2015, 2017 dibanding sama 2015, misalkan gitu, itu berarti tetap ya si angkanya. Tahun dasarnya, waktu dasarnya. Tapi kalau yang berantai berarti dibandingkan misalkan kita mau membandingkan tahun 2017 nih. Ada tabel 2015, 16, 17, 18, 19 sampai 2020. Berarti kalau kita mau menghitung tahun 2016, kita bandingkan dengan 2015. Kalau misalkan 2017 berarti 2017 kurang 1 gitu kan. Gitu. Nanti dijelaskan di depan oleh rekan saya ya. Ada itu masuknya indeks berantai ini ke jenis angka indeks berdasarkan penentuannya. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Di jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya ya. Nah, terus yang keempat, poin keempat ini adalah kan tadi yang pertama itu waktu dasar macam-macamnya tuh ada waktu dasar yang pertama, yang kedua adalah waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan adalah waktu yang dimana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Jadi ada apa nih di tahun ini? Nah, tahun ini dijadikan waktu dasar gitu. Terjadinya waktu yang bersangkutan adalah waktu di mana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan. Jadi kegiatannya itu dijadikan perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar gitu. Nah, poin yang keempat ini perubahan tahun dasar. Apa sih gitu kan perubahan tahun dasar ini gitu? Kenapa ada perubahan tahun dasar? Kalau tadi pemilihan tahun dasar kan dijelaskan di pemilihan tahun dasar ini tidak bisa jika waktunya sudah lama berarti harus diganti, nggak boleh lama-lama tadi kan. Nah, oleh karena itu adalah salah satu penyebab terjadinya perubahan tahun dasar. Nah, perubahan waktu dasar ini disebut dengan pendeflasian gitu. Istilah kerennya gitu ya, istilah yang sering digunakan. Istilah ilmiahnya adalah pendeflasian. Nah, kalau terjadi misalkan si tahun dasar ini udah gak relevan lagi, udah gak bisa dipakai lagi gitu kan, udah terlalu lama, ataupun ada tahun dasar yang yang kita anggap sudah memenuhi syarat, misalkan yang kita anggap sebagai tahun ini cocok dijadiin tahun dasar, gimana nih caranya? Apa nih caranya? Yang pertama yaitu nih di sini jelaskan dulu ya, terdapat dua cara yang digunakan untuk melakukan perubahan waktu dasar. Ini menurut Budiono dan Koster pada tahun 2001. Dari tahun 2001 udah ditentuin nih caranya gitu kan. Bahkan mungkin sebelumnya, tapi ini menurut pendapat Budiono dan Koster ini pada tahun 2001. Yang pertama yaitu menghitung ulang semua angka indeks dengan menggunakan waktu dasar yang baru. Jadi angka indeks yang udah ada nih, tadinya udah ada nih datanya ya. Tapi kita ganti waktu dasarnya, berarti kita ubah nih satu-satu semuanya gitu dengan waktu dasar yang baru kan ganti tahun dasarnya, waktu dasarnya. Terus membagi semua angka indeks yang dihitung berdasarkan tahun dasar lama dengan angka indeks berdasarkan waktu dasar yang dipilih. Nah, jadi dibagi lagi nih, membagi semua angka indeks yang dihitung berdasarkan tahun dasar lama dengan angka indeks yang berdasarkan waktu dasar yang dipilih. Jadi kayak dibagi lagi sama waktu dasar yang udah dipilih. Gimana sih? Gak ngerti. Kita ambil aja contohnya ya. Kita ambil contohnya terlebih dahulu. Di sini ada rumusnya. Jadi supaya lebih mudah, ada rumusnya. Yang pertama yaitu IB. IB ini apa sih? Ini yang kita cari nih, indeks baru. Indeks yang kita cari, indeks baru. Kemudian IL per IA. Di mana IL ini adalah indeks lama
indeks lama gitu ya. Terus AIA ini ada indeks asal yang dijadikan dasar perubahan dikali 100. Karena mungkin di sini masih bingung, kita langsung ke contohnya aja biar nggak pusing-pusing amat. Nah, di sini ada contoh. Berikut ini data yang mengenai pendapatan dalam satuan ribuan rupiah dan indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2001. Jadi IHK ini, indeks harga konsumen ini didasarkan pada tahun 2001. Gitu ya. Nah, di sini ditanya, kan carilah pendapatan nyata tahun 2002 sampai 2006 dengan tahun dasar 2002. Jadi tahun dasar yang tadinya 2001 ini diganti ke tahun dasar ke tahun 2002 gitu kan. Gimana caranya? Nah, kita masuk ke sini. Yang pertama, pergeseran waktu dasar dari tahun 2001 ke tahun 2002. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi kan di pergeseran waktu kan tadi perubahan waktu dasar jadi dari 2001 ke 2002. IB indeks baru yang dicari ini adalah 2002, IB 2002 sama dengan IL per IA dikali 100. Di mana IL indeks lamanya ini, indeks tahun 2002 ini nih di sini ya. Indeks 2002 ini, indeks lamanya ini adalah 98,7. Nah, ini yang lamanya. Nah, terus dibagi 90, kok sama 98,7 karena 2002 indeksnya dijadikan indeks dasar, tahunnya jadikan tahun dasar gitu kan. Nah, jadi 98,7 dibagi 98,7 dikali 100 sama dengan 100 kan 98,7 dibagi 98,7 1 nih. 1 dikali 100 100. Nah, terus kemudian indeks baru tahun 2003. Kan IHK ini indeks tahun 2003 ini 113,3. Nah, jadi kita tulis aja 113,3 per 98,7. Kenapa indeks awalnya ini indeks yang digantinya kan jadi 2021 ke 2002 nih. Jadi 98,7 nih tahun 2002. Jadi tulis semuanya per 98,7. Terus yang atas ini indeks awal dari mana ini? Dari sini. Pas awalnya ini pas tahun dasarnya masih 2001. Nah, terus udah ada hasilnya semuanya. Karena yang ditanyakan di sini adalah pendapatan nyata, jadi kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pendapatan nyata tahun 2002 sampai 2006 dengan tahun dasar 2002. Rumusnya RI sama dengan MI per CPI dikali 100. Dimana kita cari, pertama kita cari RI 2002 dulu ya. Di sini 800 per 100 ribu. Kok 800 per 100 gitu? Ini dari mana? Nih, dari sini ya. 800 ini pendapatannya kan di sini kita tadi menghitung pendapatan kan. Nah, jadi kita ambil dari tabel pendapatan. 800 dibagi ini dari mana 100 ini? 100 adalah hasil dari tadi IHK ini. IHK yang baru. Jadi 800 per 100. 800 ini dari tabel pendapatan, 100 ini dari IHK yang baru gitu ya. Gitu, IHK yang baru. Kenapa IHK baru? Karena kan tadi tanyakan jika indeksnya tahun dasarnya diganti dari tahun 2001 ke tahun 2002. Karena yang di tabel ini adalah dari tahun 2001 dan ini yang baru, indeks barunya 2002. Jadi kita ambil dari sini. 800 dibagi 100 dikali 100 hasilnya 800 gitu. Semuanya sama. Gitu cara menghitungnya ya. Nah, jadi pendapatan nyata pada tahun 2002 pendapatan nyata 2002 sampai 2006 berturut-turut sebesar 800, 718,70 gitu kan. Ini semuanya adalah jawabannya pendapatan nyatanya berturut-turut ketika indeksnya indeks di dalam menghitung indeks ini tahun dasarnya diganti ke tahun dasar yang baru tahun 2002. Oke. Sekian video ini, video angka indeks yang seri pertama ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan di komen aja di bawah ya, atau misalkan ada yang belum ngerti atau mau sharing-sharing atau apa bisa di
di bawah ini ya, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.